ada 3 situasi yang kita bisa berbohong, Pak. Ya, situasi. Satu, situasi perang. Yang kedua, situasi untuk mendamaikan manusia. Yang ketiga, situasi berbohong untuk menyelamatkan keluarga. Menghubungi Rasul, menawarkan jasa, tapi dia minta izin, harus berbohong. Rasul mengizinkan. Kenapa? Karena laki-laki itu nikah dengan istri kedua, ketiga itu tidak harus izin istri pertama, Pak. Ngan berbohong di keluarga itu boleh, selama memang tidak bisa ditempuh atau tidak bisa dicapai kecuali dengan berbohong. Sia mah kos indung sia hese pangaulaan ka salaki teh. Ai kira-kira geus embung mah rumah tangga tong sok nyieun kieu atuh bebeja ku aing mah. Ucapkan Muhammad, jawab mencek urang mah non qul yuhyihal ladzi, yang akan menghidupkan tulang yang telah rusak itu alladzi ansya'aha, adalah zat yang telah menciptakannya, menciptakan tulang itu awwala marrah, pada saat mulai. Baheula ge tulang ieu teh eueuh diciptakeun, diayakeun. Nah, ieu teh bak nu ngahidupkeun ieu teh, yang akan menghidupkan tulang ini adalah Allah yang telah menghidupkannya pertama kali. Wa huwa bikulli syai'in wa huwa bikulli khalqin alim. Orang Quraisy, orang kafir itu tidak percaya bahwa nanti ada akhirat. Tidak yakin. Mengapa sahabat sangat tabah, sangat sabar disiksa kan? Yasir bin Amr sampai dibunuh mempertahankan keimanan. Ya, di sejarah ya, mereka dipoe, digarang, disalib, ditusuk demi mempertahankan keimanan. Mengapa mereka sangat sabar? Urang akan dibere gering seutik ke eureun salat teh. Jadi bisul alah moal ka masjid. Urang kan gitu, Pak. Sahabat mengapa begitu sabar? Karena mereka sangat yakin, sangat percaya akan kejujuran Rasul, akan sidiknya Rasul, bahwa apa yang diucapkan Rasul itu sesuai dengan kenyataan. Rasul mengatakan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul bahwa hidup ini sebentar, yang lama mah di akhirat. Pasti mereka percaya, sahabat. Makanya dunia ini tidak mereka pentingkan. Nah, orang mah teu hese nih kadinya nya, Pak. Sulit menurut saya, kalau menurut jamaah ya lah banget kieu mah sarua juga. Memang hese, Pak. Hayang naon? Hayang kabita ku ganjaran teh hese. Yo, baca sholawat, baca doa, baca Quran, ganjaranna ieu tidak tertarik sedikit tarik. Apa yang mungkin mah ngaji sok di dia sa juj ewang, sa surat ewang, tenang angpau, tertarik teh mah. Cash teh mah gitu. Lain tukang kredit cenah urang mah cash. Jadi kita harus meyakini, meningkatkan keyakinan, da orang tos yakin. Ya sing yakin karena Quran. Berita di Quran itu bakal kejadian, dan memang sudah terjadi. Kan kalau di sejarah mah banyak ya kejadian-kejadian yang mengabarkan apa yang akan terjadi gitu nya, Pak Ustadz. Dan Rasul selalu mengatakan walladzi nafsi biadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaan. Sedikit pun Rasul dalam berdakwah tidak pernah atau tidak mengarahkan orang supaya atau istilah nanti supaya ngarep ka Rasul teh, Pak. Sok tinggal dina bahasa. Beda jeung urang, Pak. Ya, kurang. Mane mah mal belul ku urang bisa. Urang wae. Saya wae urang mah. Itu kan kiai ge saya we, sehingga umat teh lain percaya ka Allah, lainnya hareup ka Allah, ka saya. Iku saya dicabake cager ku saya mah. Saya we. Rasul mantep. Walladzi nafsi biadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya. Rasul itu menjelaskan abdi mah teu tiasa nanaon. Nanaon ge kumaha Gusti pan gitu beurna. Ajaranna ge la haula wala quwata. Itu Rasul. Jadi Rasul itu berusaha sekuat tenaga supaya manusia itu mengenal Allah. Sing nyaho nu boga kekuatan teh Allah.
sing nyaho hirup kabeh teh aya dina kakawasaan Allah, aya dina rahmat Allah gitu, sing apal. Ayo urang sok kadang-kadang ngahalang itu nya loba nu hese kabeh oge hese. Satu, sulit kita meyakini menjadi rasa apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang telah dikabarkan oleh Rasul. Kita sulit untuk menjadi rasa, percaya dengan sepenuhnya. Yang kedua, kita tentu sulit mengikuti sifat ini, sulit. Jujur dalam segala situasi, kondisi itu sulit. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin diantaranya ya, saya pernah di dalam bab itu Pak Ustadz, di dalam bab bolehnya berbohong itu Syekh Nawawi menyertakan di situ salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Jadi menurut hadis itu, kalau saya baca teksnya takut lupa ya, takut salah, nanti saya berbohong atas nama Rasul, silakan saja dah cari, dan ini gampang hadisnya. Jadi kata Rasul itu, karena kalau hadis boleh diriwayatkan makna boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah itu ada 3 situasi yang kita bisa berbohong, Pak. Ya, situasi. Satu, situasi perang. Yang kedua, situasi untuk mendamaikan manusia. Yang ketiga, situasi berbohong untuk menyelamatkan keluarga. Situ. Itu hadisnya mutafak. Jadi sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi di awal bab Syekh Nawawi menjelaskan definisi bahwa pada asalnya berbohong itu haram. Berbohong itu berkata tidak sesuai kenyataan, mengkabarkan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan hati. Itu asalnya haram. Tapi berbohong boleh dilakukan dengan beberapa syarat, yang intinya syaratnya itu begini. Andai kata sebuah kebaikan bisa dicapai dengan jalan selain berbohong, maka berbohong itu haram. Tetapi kalau sebuah kebaikan tidak bisa dicapai kecuali dengan berbohong, maka berbohong itu boleh. Kalau kebaikan itu hukumnya wajib, berbohongnya juga wajib. Kalau kebaikan itu hukumnya sunat, berbohongnya juga sunat. Kalau kebaikan itu hukumnya mubah, maka berbohongnya juga mubah. Contoh yang wajib. Kebaikan itu hukumnya wajib, berbohongnya juga wajib. Contoh apabila begini, kita punya harta, Pak, atau kita dititipi harta oleh orang lain. Ini di dalam kitab itu ya, contoh teksnya itu. Kita dititipi harta atau punya harta milik kita. Lalu ada orang yang ingin merebut, kerampok. Itu kan menjaga harta hukumnya wajib. Tidak bisa dilakukan menjaga harta itu kecuali dengan berbohong. Nah kalau jujur mah pasti direbut. Nah itu berbohongnya wajib. Punya duit, tapi lamun kalau tidak dikasih tahu, garong ini, begal ini nggak bakalan tahu. Misalkan, itu kan wajib menjaga harta. Mana duit? Nggak punya duit saya mah. Padahal duit hanya 2 miliar. Di dapur gitu misalkan, ngaku kan nggak bohong, mana duit nggak punya duit Pak saya, itu kan bohong. Pada asal dasar hukum nggak bohong itu dosa, berarti dosa gitu memerenan kabegal teu jujur. Nah kabegal mah bohongna wajib gitu Pak maksudnya. Ulah urang teh kudu nurutan Rasul sidik, di mana sia duit da urang kudu jujur teh ya si kabayan gitu mah tuh. Si kabayan gitu mah. Seperti itulah, pasti kita memahaminya. Nah, jadi menurut Syekh Nawawi, definisi kita boleh berbohong itu ketika sesuatu kebaikan yang dihasilkan dengan berbohong itu memang harus gitu, harus. Dan tidak bisa dicapai kecuali dengan berbohong. Aik itu mah kebaikan bisa dicapai dengan berbohong atau bisa dicapai dengan tidak berbohong, maka berbohongnya itu haram walaupun niatnya baik. Dateng nggak bohong ge itu bakal hasil entong haram nggak bohong entong. Contoh kita teh punya duit dipinjam orang, nagih lah. Ketika kita nagih misalkan, kita tidak harus berbohong, sebetulnya dia akan bayar. Misalkan orang butuh punya kebutuhan, bayar tuh hutang, siap.
Gitu oge bakal mayar manehna teh. Nggak usah berbohong begini. Bayar hutang teh tuh urang mitoha rek paeh. Padahal henteu teu ngabohong dosa teh Pak. Kumaha lamun nyaan. Enggak usah berbohong haram gitu mah. Pancena supaya mayar. Ada mising teu ngabohong ge mayar. Nah, itu mah anggar haram Ustaz seperti gitu. Nah, kembali kepada hadis, itu definisi yang bohong yang dibolehkan yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Di dalam hadis itu ada spesifik 3, padahal menurut patokan tadi, menurut definisi tadi itu tidak terbatas 3 ya, tapi di dalam hadis itu 3. 1 ketika harbun, ketika perang. Kalau contoh konkretnya, karena memang tidak akan keburu, contoh konkretnya Bapak lihat di perang Ahzab. Sejarah perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang gabungan, di mana itu perang paling fenomenal ya. Karena seluruh kekuatan Arab itu bersatu, Pak, ingin menghancurkan Muslim. Kafirin, musyrikin, Yahudi itu bersatu, sejazirah Arab akan menghancurkan kaum muslimin yang berada di Madinah. Jumlahnya pun sangat jauh, 5 kali lipat. Muslimin di Madinah itu berjumlah 3.000. Itu 3.000 itu dihitung sama anak sama istri 3.000. Pasukan yang mengepung itu 15.000, Pak. Kan itu ada Salman Al-Farisi ya, yang memberi saran parit itu kan pasukan kafirin itu di sebelah utara, karena kalau dari sebelah selatan itu tidak mungkin mereka menyerang, karena sebelah selatan Madinah itu bukit. Kalau lebih pingin jelasnya, lihat petanya, itu ada atlas Rasulullah, itu ada seorang ulama yang menggambarkan dengan visual ya, secara peta. Di sini letak pasukan muslimin, sini letak pasukan kafirin, di sini parit. Itu 5 km Pak parit. Dengan lebar 5 meter, dalam 3 meter. Itu parit, dan banyak sekali kejadian di situ yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, poinnya begini, ketika pasukan ini mengepung, karena kalau menyerang langsung ke Madinah tidak bisa karena terhalang parit, kan posisi Bani Quraidah dan Bani Qainuqa itu Bani Nadir Yahudi, itu kan di dalam parit, di belakang pasukan muslim. Nah, mereka berkhianat. Di situ ada salah seorang sahabat yang masuk Islam, tapi keislamannya belum diketahui oleh pasukan Ahzab, pasukan kafir, belum diketahui oleh Yahudi. Menghubungi Rasul, menawarkan jasa, tapi dia minta izin, harus berbohong. Rasul mengizinkan, itu konkretnya di situ. Ya, disetel, itu dihasut, bukan dihasut ya, pokoknya nama cantik, itu menunjukkan Rasul seorang panglima perang yang hebat. Makanya di dalam akhir kitab Safinah, Pak Ustaz, Rasulil Malahim, itu gelar Rasul, panglima perang, jenderal perang yang ulung. Itu menghadapi situasi begitu pas sangat genting. Belum pernah dalam peperangan lain seorang wanita itu menjaga muslimin, belum. Di perang Ahzab masih Sayyidah Sofiyah bibi Rasul sampai itu apa istilahnya menghalau Yahudi yang masuk ke Madinah, cabut pedang. Hasan bin Sabit padahal ayat, cuma ketakutan pada katanya waktu itu. Yahudi geus noongan imah yo dia biasa nyerang gitu. Genting itu, genting waktu itu. Dan banyak mukjizat, makanan, air. Wah, hebat ya Pak, harus bacalah sok gerak perang Ahzab. Kalau ingin lebih memahami situasi latar belakang dan sebagainya, memang harus runut dari perang Badar. Jangan yang pendek bacanya, jangan Khulasatul Nurul Yakin atau Kitab Nurul Yakin, tidak seru. Yang agak besar kitabnya Hayatul Muhammad contoh, atau misalkan Ibnu Hisam, itu komplit itu. Jadi secara kronologis. Kalau di bahasa Indonesia ada karya Kiai Haji Munawwar Khalil, kelengkapan tarikh Rasulullah SAW, itu 4 jilid. Seneng para resep melina, macana teresep gitu. Kalau husuma seakan-akan kita teh ikut, Pak Ustad. Jadi orang teh rindunya ke itu. Nah, itu contoh berbohong dalam peperangan yang boleh dicontohkan. Kemudian dalam rangka mengislahkan di antara sesama. Ada 2 orang yang bermusuhan, si A dan si B. Itu kita boleh berbohong kepada keduanya. Malah kalau kita memindahkan omongan dari si A ke si B, sengaja disampaikan, itu namimah, Pak. Ya kan orang lagi musuhan mah pasti saling menjelekan. Kata si A, aing mah teresep ka si B,
ai tempo nginjem ka urang mah segut, ai tempo mayar sok ngelinghas ngaleci jeung sajabana. Da si A teh ngadenge urang dibejakeun ka si B ku urang. Yo maneh nyaho teu? Tuh si itu teh ngewaeun ka maneh teh. Pajar teh man saceun nu sok hinjeum ngadat pan ieu sarua. Namimah tah. Namimah. Si A jeung si A si B tidak jadi besanan. Wah, dalam waktu yang lama teh saling mencari kesalahan ya. Kita selalu menyampaikan menjadi pesawat telepon, apa yang diucapkan ini sampaikan ke sini, dosa itu. Lah, teresep ningalina ya sudah 3 tahun mereka bertengkar, tidak akur, ketemu di jalanan, tidak saling tegur sapa, ketemu di masjid. Ah, rudet cek urang. Berbohong, ketemu dengan si B. B, kemarin saya main ke si A. Si A sebetulnya ingin bertemu, ingin curang mah resep lah nanyakeun kumaha kabarna. Mun nitipkeun cenah mawa jambu, padahal bohong, Pak. Kita berbohong. Itu si A, padahal kita dalam rangka usaha mendamaikan. Oh, kitunya. Cek si B teh, kitunya. Oh. Da sabenerna mah urang oge teh hayang menta hampura. Tah cek si B teh. Nah, cek urang teh ya lain. Beja isuk kasih A. A, yo, si B teh sebetulna mah ka maneh teh hayang menta hampura. Wah, nu bener aing teu percaya. Ih, tuh ayeuna ge meh HP-keun jagong. Nah, bener. Tarima moal ku maneh. Hanya urang ge da taresep sabenerna papaseaan mah. Geus kieu atuh kan pasti canggung cek urang teh lain. Ai keusila kumaha lamun udah ketemuan jeung urang yeuh bareng ngan siap rek ngahampura yeuh. Rek saling ngahampura. Geus siap lah. Itu siap saling ngahampura. Tah eta teh pangabohong nu hebat eta teh. Bohong nu hebat. Tapi hese mah. Sok. Hese. Ya. Lo seseueurna mah kieu ditambahan teh ya. Mane ai panggih jeung si B geuning sok rada ngabalieur. Lah aing teu pati resep jelema kitu teh. Kunaon kitu? Ah, aya we moal dibeja-beja. Kitu ja. Ka si B balen kitu. Mane nyaho teu si A sok ngabalieur ka maneh. Nyaho heuh pugu kunaonnya? Ye, si eta teh amakeun pisan. Kunaon amakeun? Oh, maneh aing nginjem tara mayar. Padahal si mah teu. Paling ge kitu urang mah. Namahan. Da kawan tuh resep ningali batur para sehat nya. Aya make bahasa naon manajemen konflik segala rupa ya orang politiknya. Nah, Rasul itu membolehkan berbohong dengan tujuan islah bainan nas. Tapi tentu seperti patokan tadi, kalau ada cara lain dengan tidak berbohong mah jangan berbohong sebaiknya gitu. Bisi kemis komunikasi. Yang ketiga, berbohong untuk menyelamatkan keluarga. Apa majikan nggak bohong, lain salingkuh, nggak bohong. Ikan bohong yang salingkuh beda nya beda. Nggak bohong menang kapa majikan. Urang boga nu ngora misalkan. Teu nyahoeun memajikan da pemajikan urang mah pan nyekel HP ge HP cinit-nit baheula heuh. Buat tidak tahu WA, tidak tahu apa. Jadi chatting teh aman lah gitu. Sampai kita teh sukses punya pos 2 misalkan. Satu waktu udah malum jelema meureunnya aya tatangga ulin ka ditu pas urang keur di ditu kanyahoan pisan bebeja duh gagal teu kacocokan ku urang teh ngomong ka pemajikan urang eta mah da barang datang ka ieu mah teh baeud pemajikan di mana entos usaha di mana ngabohong satekah pelah Pak bebeakan ngabohong Pak Ustaz Solihin bawa ka dieu ayo bantuan ngabohong menang teh enggak dosa Pak asli itu dari Bapak RW sok tak saksina ge Pak RW gitu menang eta ngabohong gitu asli menang Pak demi untuk menyelamatkan keluarga. Karena apa? Karena laki-laki itu nikah dengan istri kedua ketiga itu tidak harus izin istri pertama Pak. Lain nitah nyanung lain kada ya entong. Saya suka ada temen ya datang ke ngobrol izin hayang nyanung Ustaz besok dicarekan ku abdi Pak Ustaz ai kitu boga naon sing karunya ka pamajikan baheula keur sangsara barang jeung pamajikan urang susah cek urang teh rudet dahar beas kurang biaya kurang imah goreng
jeung pamajikan. Ayeuna urang dibere kasenangan, aya ge senang rek keur batur kasenangan urang. Teu hideng ceuk urang teh gitu ceuk simkuring. Padahal urang ge pedawecan meunang gitu teh teu. Senangkeun heula pamajikan, sok masan heula imahan sing gede, cukupan biayana sing mahi lain. Ngancrut kitu teh piancureun ceuk. Dan memang leres Pak, leres. Nu teu kontrol mah teh ngaran punten nya ngaran poligami teh lain janten pahala, lain janten kesenangan, tapi malah sumber kehancuran. Jadi kalau mau poligami lah pikir-pikir dulu sing asak kan ada sanes ranah etanya. Ngan berbohong di keluarga itu boleh selama memang tidak bisa ditempuh atau tidak bisa dicapai kecuali dengan berbohong. Tapi yang benernya berbohong. Contoh kecil lah, istri masak karena manusia memang lalai, ada kesalahan bumbu misalkan, harusnya garam dia malah gula. Gitunya, Kang asahan ngeunah teh sayur teh gitu. Pecuk urang teh itu sayur apa kolak misalkannya, da amis pan. Nah kita teh berbohong, Kang enak teh sayur. Enak yo, sayur mahal ceuk urang teh lain. Saumur-umur moal aya nu sayur model kieu. Heudah moal da amis. Majikan keur puasa teh percaya we. Nya teh sok seepkeun Kang cenah aing raos mah. At peureuy ngadang kolak jeung sangu ih. Itu boleh, tapi siga idealis, tapi ada apa yang mempraktekkan itu ada, terutama di hadis Rasulullah itu kalau dikasih minuman tapi memang salah teh tadi kan ada hadisnya, Rasulullah itu tidak jujur mengucapkan ini tidak enak, tidak. Kenapa muka engkau berubah ya Rasulullah, apakah minuman teh tidak enak? Enggak, biasa, coba aja gitu. Cobian ku neng gitu ya. Di rawasan ku Sayyidah Aisyah, memang ternyata salah. Gabrug mentah hampura. Cek Rasul tenan. Wah, mun urang yang kopi, geuning kopi teh asin, mah tadi banyurkeun mah kana beungeutna. Sia mah carekannya Pak Ustaz pasti ge. Leuheung mun amanehna wungkul, mitoha ge ka babawa. Sia mah kos indung sia. Hese pangawulaan ka salaki teh. Ai kira-kira geus embung mah rumah tangga tong sok nyieun kieu atuh bebeja ku aing mah jadi panjang salah kopi teh. Nyata urang gitu malah. Tangga bohong gitu teh kengeng. Simpulannya para jamaah sadayana, Rasul itu pasti benar. Apa yang diberitakan Rasul pasti sesuai dengan kenyataan. Apa yang diucapkan Rasul pasti sesuai dengan apa yang di dalam hati. Pasti. Jadi Rasul tidak berbohong. Rasul mustahil kidzib. Dan bohong itu haram pada asalnya kecuali dalam beberapa hal yang telah diatur seperti tadi rincian. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman yang benar ya, karena hukum iya. Dan ini yang dapat saya sampaikan, tentulah tidak 100% pasti benar ya, karena ilmu saya memang juga terbatas. Tapi insya Allah apa yang disampaikan memang apa yang didapatkan daripada guru. Benarnya itu ilham, hidayah dari Allah, salahnya itu kebodohan saya sendiri. Walaupun ala kadarnya, tentu dengan pengajian ini kita bertawasul kepada Allah. Dengan barokah pengajian ini kita ingin diberikan usia yang panjang dan barokah, kehidupan yang barokah, keluarga yang soleh-solehah. Ya Allah, terimalah amalan ini dan kami bertawasul Engkau panjangkan usia kami, anu nuju usaha, mudah-mudahan usaha sing hasilnya sing barokah. Nu teu damang, nu orang yang lagi sakit, keluarga kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mendapatkan kesulitan mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Yang diberikan musibah mudah-mudahan musibahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita harapkan dengan adanya pengajian ini, mudah-mudahan Allah melimpahkan ampunannya kepada kita semua. Amin ya Allah. Barakallahul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Segitu nu kapihatur, hapunten nu kasuhun, wallahumma fiqil aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.